Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita dan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Untuk kota kelas, Ibu minta tolong untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, terima kasih kepada kota kelas yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat agar kita selalu bisa menerima pembelajaran setiap harinya dan tentunya semangat belajar. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah jika semua hadir ya. Nah, sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Masih semangat? Wah, masih semangat tentunya ya. Nah, sekarang Ibu minta tolong untuk dikeluarkan alat tulisnya dan keperluan-keperluan yang digunakan. Dan Ibu minta tolong untuk keperluan yang tidak digunakan atau yang tidak penting, silahkan dimasukkan ke dalam mejanya ya. Baik, jika sudah, Ibu ingin bertanya terkait materi minggu lalu. Apa materi kita minggu lalu? Iya, silahkan Dewi. Benar, jadi materi kita minggu lalu itu yaitu tentang usaha dan energi. Ya, bagus Dewi ya. Kembangkan dan selalu ingat materi-materi yang kita sudah bahas ya. Nah, hari ini kita akan memasuki bab baru. Nah, di awal semester kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencatat apa-apa yang kita akan pelajari di semester ini. Nah, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk membacakan kompetensi dasar di 3.10 dan 4.10. Oke, Agustina silahkan. Ya, benar ya. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai momentum dan impuls. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kalian mampu menjelaskan konsep momentum dan impuls dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua itu kalian mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya momentum dan impuls dengan tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah kalian mampu menganalisis hubungan antara momentum dan impuls serta keterkaitan antara keduanya. Nah, perlu juga kalian ketahui hari ini kita akan memakai model pembelajaran berbasis masalah atau yang lebih dikenal dengan problem based learning. Jadi, nantinya Ibu akan memberikan kalian sebuah masalah berupa pertanyaan yang akan kalian jawab. Kemudian nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD dan menganalisis data dan sebagainya. Kemudian kalian akan presentasi hasil di depan dan kemudian kita akan evaluasi bersama-sama. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan dan Ibu akan menunjuk beberapa dari kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi siap-siap ya. Perhatikan dua gambar yang Ibu tunjukkan ini. Manakah yang lebih sulit dihentikan? Apakah menghentikan mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi atau sepeda yang kecepatannya lebih rendah? Oke. Ibu tunjuk Dwi. Dwi apa? Mobil atau sepeda? Oh, mobil. Tipa gimana? Oh, mobil juga. Kenapa? Kenapa kalian memilih mobil? Iya, malah. Karena mobil lebih berat ya. Afan gimana? Oke, karena kecepatannya lebih cepat daripada sepeda. Oke, baik ya. Terima kasih. Bagus sekali jawaban kalian dan ditingkatkan lagi ya. Oke, Ibu tampung dulu ya jawaban-jawaban yang sudah kalian berikan. Dan nantinya akan kalian buktikan melalui praktikum atau percobaan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi momentum dan impuls. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan tentang momentum. Apa sih itu momentum? Momentum itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Atau momentum itu dapat didefinisikan sebagai
tingkat kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang bergerak. Nah, perhatikan kejadian yang Ibu tunjukkan. Nah, apa yang kalian bisa amati pada kejadian yang Ibu tunjukkan ini? Oke, Ibu tunjuk ya. Titin, gimana? Oke, di sini ada mobil dan sepeda yang menabrak pohon. Nah, apalagi, Nisa? Oke, bagus. Ada sebuah mobil yang menabrak pohon dan pohonnya itu rusak atau patah. Oke, kenapa dampak yang disebabkan oleh mobil lebih parah daripada sepeda? Oke, Jum, kenapa? Oke, karena mobil lebih berat ya. Oke, bagus. Nah, terima kasih untuk kalian sudah menjawab dengan baik dan ditingkatkan lagi ya. Nah, dari kejadian yang Ibu sudah tunjukkan tadi, yaitu ada mobil yang menabrak pohon dan juga sepeda yang menabrak pohon. Namun, pohon yang ditabrak oleh mobil itu mengalami kerusakan yang lebih parah daripada sepeda. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, tadi ada yang menjawab bahwa mobil itu lebih berat daripada sepeda. Karena itu pohonnya bisa rusak. Nah, benar ya. Jadi jika kecepatannya sama tapi masanya yang berbeda, maka kerusakan yang disebabkan oleh benda yang masanya lebih berat itu akan berdampak lebih parah. Nah, seperti itu. Jadi momentum itu dia berhubungan dengan massa dan kecepatan, sehingga itu akan menyebabkan benda itu bisa atau sulit untuk dihentikan ketika sedang bergerak. Jadi secara matematis, momentum itu dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan, atau P sama dengan M kali V, di mana M itu adalah massa, kemudian V itu sama dengan kecepatan, dan P itu sama dengan momentum. Jadi di sini pada momentum itu massa dan kecepatan dia berbanding lurus. Apa sih itu berbanding lurus? Nah, nanti akan kalian buktikan sendiri, dan nanti kalian kalau misalkan melakukan percobaan pasti akan menemukan konsepnya sendiri. Oke? Nah, tadi kita sudah membahas tentang materi momentum, sekarang kita akan membahas tentang impuls. Apa sih itu impuls? Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih jauh lagi terkait impuls, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, dan nantinya Ibu akan tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke? Oke, bagus. Nah, mengapa bola golf yang mula-mula diam bisa bergerak? Oke, Alfiana, kenapa? Oke, karena ada gaya. Nah, gaya itu berasal dari mana? Oke, Oke, bener ya. Jadi gaya itu berasal dari si pemukul yang menggunakan pukulan stick golfnya. Nah, bener ya. Bagus Bagus Alfiana. Nah, yang menyebabkan benda yang mula-mula diam bisa bergerak itu adalah gaya. Nah, jadi gaya inilah yang dinamakan dengan impuls. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa impuls itu adalah gaya kontak rata-rata yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, di sini pasti yang cowok-cowok suka bermain bola. Ya nggak sih? Bener banget ya. Tapi yang cewek-cewek gimana nih? Oh, kurang suka. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi di sini Ibu akan membahas tentang tendangan penalti. Pasti kita semua di sini tahu tendangan penalti itu apa ya. Nah, jadi di dalam tendangan penalti ternyata ada konsep impulsnya. Seperti apa sih? Nah, jadi dalam tendangan penalti pasti pemain itu akan berlari kencang. Kemudian dalam selang waktu yang sangat singkat pasti akan menendang bola ke arah gawang sehingga bola itu bisa gol ya. Tapi kemungkinan besarnya dia bisa gol. Nah, di sini jika pemain itu menendang bola dalam selang waktu yang lama. Nah, jadi setelah berlari kencang, pemainnya berhenti dulu baru dia tendang. Nah, itu akan menyebabkan efek yang lebih kecil sehingga bola itu nggak bisa nyampe gawang. Nah, seperti itu. Jadi efek yang
diberikan oleh pemain bola itu yang dinamakan impuls. Nah, jadi semakin gayanya semakin besar yang diberikan, kemudian dalam selang waktu yang singkat, maka efek yang dihasilkan itu semakin besar. Nah, kalau misalkan gaya yang diberikan itu besar, kemudian selang waktunya sangat lama, itu akan menimbulkan efek yang sangat kecil. Nah, sampai di sini paham kan? Nah, jadi secara matematis, impuls itu adalah hasil kali antara gaya dengan selang waktu yang bekerja pada suatu benda. Atau bisa kita tulis yaitu dengan I sama dengan F kali delta T. F itu adalah gaya, delta T itu adalah waktu. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan antara momentum dan impuls. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan ini. Nah, jadi di sini itu ada sebuah bola yang bermassa M yang mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, kemudian bola ini diberikan gaya sehingga gaya ini akan menyebabkan bola itu bergerak dipercepat dan berubah menjadi V2. Nah, dalam hal ini bola bergerak dengan percepatan konstan dalam rentang waktu tertentu. Dalam hal ini berdasarkan formulasi hukum 2 Newton, maka akan kita peroleh persamaan sebagai berikut. Nah, pada persamaan akhirnya itu menghasilkan I sama dengan delta P. Nah, dapat kita simpulkan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Nah, Ibu sudah menjelaskan kalian tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silahkan yang sudah Ibu sebutkan silahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya ya. Nah, yang pertama itu ada kelompok 1. Nah, ada Bayi Intan, kemudian Dewa Ayu, kemudian Bayi Farah Audi, kemudian ada Denda Anung Satipa. Silahkan duduk di sebelah sana ya. Nah, silahkan perwakilan kelompok mengambil LKPD dan bahan ajar ke depan. Oke, ini kelompok 1. Nah, setelah Ibu bagikan LKPD, setelah kalian membaca juga, Ibu minta tolong Afan untuk mengukur lintasan di luar itu sepanjang 20 meter ya. Oke, makasih Afan. Nah, untuk yang selain Afan, untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk ditimbang teman-temannya ya. Oke, 1 orang aja. Oke. Oke, sudah ya. Afan gimana? Oke, sudah. Nah, silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk mengukur untuk mengukur temannya yang berlari dan berjalan cepat. Oke, kelompok 1. Oke, sudah. Kelompok 2 silahkan. Oke, kelompok 3. Oke, baik. Sudah ya. Nah, terima kasih Afan. Nah, sekarang kalian bisa menganalisis data atau menyelidiki data-data yang sudah kalian dapatkan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Nah, waktunya sudah habis. Apakah kalian sudah selesai? Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan masuki sesi presentasi. Dan hari ini hanya 1 kelompok yang bisa maju ya, karena waktunya mau habis. Jadi untuk kelompok yang selanjutnya, nanti kita akan presentasi di minggu depan. Oke? Oke. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, Ibu bertanya dulu, apakah kalian mendapatkan hal yang sama dengan kelompok 1 atau mirip-mirip? Oke, mirip-mirip ya. Oke, di sini kita akan refleksi atau evaluasi hasil percobaan dari kalian tadi. Nah, di sini berdasarkan tadi kesimpulan oleh kelompok 1, momentum orang yang berlari lebih besar daripada momentum orang yang berjalan dengan cepat. Sehingga di sini kalian sudah menemukan konsep momentum itu adalah momentum itu berbanding lurus dengan kecepatan dan masanya. Nah, di sini kita memakai massa orang yang sama dan yang membedakannya itu adalah kecepatannya. Jadi semakin besar kecepatannya, maka semakin besar pula momentumnya walaupun memang massanya itu sama. Jadi seperti itulah hubungan momentum antara massa dan kecepatan. Yang tadinya kalian sudah menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama itu adalah manakah yang lebih sulit dihentikan, mobil apa sepeda? Nah, jawabannya itu adalah mobil, karena mobil memiliki kecepatan yang tinggi, kemudian massanya juga besar. Jadi kita akan lebih suka menghentikan mobil daripada sepeda. Kemudian tadi Ibu menunjukkan sebuah kejadian di mana sepeda dan mobil menabrak pohon. Terus pohon yang ditabrak mobil itu lebih parah daripada sepeda. Karena apa? Karena
massa dari mobil itu lebih besar daripada sepeda walaupun kecepatannya sama. Nah, ada yang ditanyakan? Oke, udah paham semua ya. Nah, kemarin di tahun 2022 itu ada truk tronton yang menabrak pengendara mobil di lampu merah. Nah, kira-kira kenapa? Oke, benar banget ya. Jadi kalian sudah paham tentang materi momentum momentum pada pertemuan kali ini. Jadi yang menyebabkan truk tronton yang menyebabkan truk tronton menabrak pengendara mobil di lampu merah itu adalah karena masanya itu besar, kemudian kecepatannya juga besar sehingga dalam hal ini momentum itu adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Maka semakin besar kecepatan, semakin besar massa, maka momentumnya juga besar sehingga sulit untuk dihentikan. Nah, jadi kalian sudah bisa menerapkan momentum pada kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, tidak ada ya. Jadi tolong diingat untuk yang belum presentasi agar mempersiapkan diri karena kita akan presentasi minggu depan dan kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Jadi kita masih membahas tentang momentum ya, jadi tolong disiapkan. Nah, pada awal pembelajaran tadi Ibu sudah menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah kalian juga sudah bisa menjelaskan konsep momentum dan impuls tentunya ya. Nah, kemudian yang kedua itu mengidentifikasi penyebab terjadinya momentum dan impuls. Kemudian yang ketiga itu menganalisis hubungan antara momentum dan impuls. Nah, pada bahan pembelajaran tadi Ibu sudah kan? Pada bahan pembelajaran tadi itu ada 5 soal. Nah, silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Kalian mengerjakannya secara kelompok ya agar semua kalian bisa mengerti. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekian pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan konsep dan sebagainya. Tolong ingatkan Ibu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.